Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat sadaya. Semoga dalam kondisi sehat dan dalam kondisi berbahagia dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Belajar, berlatih, sehat bersama. Kumaha lebarana sarehat, rendangna sareng oporna aya keneh. Ya, mudah-mudahan ajang silaturahim lebaran adalah ajang di mana kita menghibur diri dan kita bertemu dengan handai tolan semua. Teman-teman semua, tidak lupa hari ini saya memohon maaf lahir batin dan kru yang ada di True Healing, baik kepada peserta Zoom meeting ataupun kepada pasien ataupun kepada teman-teman yang latihan offline dan online. Saya yakin banyak kehilapan yang kami lakukan dalam melatih atau dalam memberikan materi. Semoga teman-teman semua memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada saya terutama dan kepada kami semua staf dan semua kru di Jagaraga serta staf multimedia yang menangani Zoom meeting dan latihan online dan offline. Teman-teman, besok kita ada acara di Tahura. Jika berkenan hadir, besok jam 6 pagi kita sudah mulai berlatih. Insya Allah saya akan mendampingi sampai jam setengah 8. Setelah itu ada agenda dari Kang Sam untuk melanjutkan latihan. Tetapi untuk besok acaranya adalah halal bihalal, cuman karena waktu yang mepet dan saya ingin melakukan acara itu, sehingga kami dari pihak panitia tidak mempersiapkan konsumsi. Jadi untuk acara besok teman-teman berbagi konsumsi aja ya. Nah, pendaftaran itu dilakukan untuk pendaftaran tempat dan untuk beberapa administrasi yang ada di kita. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai esensi halal bihalal untuk kesehatan. Sebenarnya sehat itu mudah. Yang pertama, bahwa sehat pada dasarnya adalah kelapangan pikiran dan kelapangan perasaan. Sehingga kalau teman-teman ingin sehat, lapangkan pikiran dan lapangan perasaan. Pikiran mengenai apa? Pikiran mengenai pekerjaan, pikiran mengenai beban dari target, pikiran mengenai perusahaan, pikiran dan lapangkan saja, serahkan kepada Allah, maka teman-teman akan lebih leluasa dalam mengeksplor energi dalam mengerjakan sesuatu yang kita hadapi. Kemudian kelapangan perasaan, nah ini yang disebut dengan psikosomatis. Kelapangan perasaan yang berlebih akan menimbulkan psikosomatis, menimbulkan kewaswasan yang tinggi, menimbulkan ketakutan yang tinggi, dan akhirnya menimbulkan penyakit. Prosesi Idul Fitri yang dilatih lewat Ramadan adalah prosesi merasakan sesuatu yang orang lain rasakan, merasakan lapar, kemudian bertenggang rasa, kemudian saling memahami antara kita dan orang lain, kemudian saling menghormati pada fase di Ramadan. Di sana muncullah sikap kita yang baik, yaitu pertama sikap penahanan emosi, kemudian sikap penahanan keinginan. Walaupun itu halal, kita harus tidak makan. Kemudian sikap pemboikotan terhadap nafsu. Jadi di dalam Ramadan itu ada proses penekanan perasaan yang memboikot nafsu kita supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses ini melatih dan mendewasakan kita. Melatih dan mendewasakan pemikiran. Di dalam konsep energi, pada fase latihan ini sering dilakukan oleh orang-orang lain. Misalnya kalau kita mengenal di agama lain, misalnya di agama Hindu atau di kejawen, ada yang disebut tapa brata. Proses diam, hening, kemudian duduk sendiri bersemedi di dalam sebuah lingkungan yang nyaman, di dalam sebuah lingkungan yang sepi, kemudian merasakan kehadiran diri kita dan Tuhan menurut mereka. Nah, prosesi ini adalah prosesi mengikat ego kita menjadi tidak punya apa-apa dan mengikat ego kita tidak perlu apa-apa. Proses puasa Ramadan tidak bisa disetarakan tapi hampir menyerupai itu. Jadi di dalam Ramadan itu yang diikat itu sebetulnya bukan setannya,
bukan jinnya atau bukan makhluk lainnya, tetapi yang diikat itu, yang dibelenggu itu adalah nafsu kita. Yang dibelenggu itu adalah keinginan kita berbuat sesuatu yang dilarang pada saat Ramadan, sehingga akan muncul kedewasaan berpikir bahwa ini tidak boleh dilakukan pada saat bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Nah, proses ini menimbulkan imunitas yang naik dengan drastis. Karena energi yang dipendam, energi yang dibangkitkan lewat penahanan nafsu kita, itu menghasilkan energi yang luar biasa tinggi, sama seperti kita berlatih. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga kita diajarkan keteraturan makan sahur tepat jamnya, keteraturan buka puasa tepat jamnya. Kemudian diajarkan juga keteraturan tidak terlalu banyak makan. Dalam makan sahur kita biasa cuma makan kurma, kemudian minum air putih, atau makan seala kadarnya. Tidak pernah ada orang yang makan sahur misalnya habis 3 piring. Itu mungkin jarang ya. Atau pada saat buka puasa yang lapar itu hanya matanya, tapi pas buka puasa kita hanya makan kurma, air hangat, atau teh manis, atau gorengan. Setelah itu kenyang. Lalu melanjutkan rutinitas lagi, yaitu sholat isya, kemudian sholat taraweh. Proses ini memaksakan tubuh kita untuk mentaati aturan dan perintah. Tubuh kita di dalam bulan Ramadan itu dipaksakan untuk mentaati larangan, untuk menghindari larangan dan mentaati aturan serta perintah berikut waktunya. Yang ini tidak bisa kita dapatkan di dalam bulan-bulan selain Ramadan. Proses ini pasti membangkitkan energi, sehingga Allah berjanji barang siapa yang melakukan puasa dengan baik seperti orang-orang terdahulu yang berpuasa, maka akan diganjar dengan derajat takwa. Nah, ini teman-teman, proses ini kita lakukan sebulan kemarin, kemudian difinalisasi dengan Idul Fitri, yaitu melakukan kunjungan, melakukan saling memaafkan, sambil makan opor, sambil makan rendang. Tetapi esensi di sana adalah esensi berkumpul, di mana hampir semua umat muslim berkumpul dengan keluarganya masing-masing, kemudian melakukan prosesi memaafkan. Nah, kenapa ada keseimbangan ini? Nah, ini pertanyaannya. Bahwa ada keseimbangan yang harus kita lakukan di dalam tubuh kita sejatining manusia. Bahwa kita sebagai manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita sebagai manusia juga berhubungan dengan lingkungan sekitar. Proses pemakluman di dalam bulan Ramadan adalah proses memahami lingkungan sekitar. Proses penahanan nafsu di dalam bulan Ramadan adalah proses memaklumi dan melaksanakan larangan serta melaksanakan kewajiban yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Idul Fitri ada satu lagi, bahwa ada hablum minannas. Bahwa kita tidak hanya cukup berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus dilengkapi dengan proses hablum minannas. Bahkan kalau dalam beberapa literatur, hubungan kita dengan manusia, saling memaklumi kita dengan manusia, proses saling memaafkan kita dengan manusia, kemudian proses tenggang rasa dengan manusia, itu membangun tangga yang lebih baik untuk berhubungan dengan Allah. Jadi ketika ada feedback, kita saling memaafkan, ketika kita saling menolong, ketika kita saling memberi yang diajarkan di dalam Ramadan, kemudian kita saling memaafkan di dalam Idul Fitri, maka proses energi kita berkembang dengan drastis. Inilah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Dilatih melaksanakan apa yang Allah wajibkan, menjauhi apa yang Allah larangkan, kemudian melakukan hubungan hablum minannas. Jadi prosesi Ramadan, kemudian prosesi Idul Fitri adalah prosesi membangun energi yang baik. Makanya Ramadan adalah bulan yang terbaik, bulan yang memberikan makna, selain bahwa di dalam Ramadan juga ada kitab suci yang diturunkan untuk kita sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Nah teman-teman, ketika kita melapangkan dada, ketika kita halal bihalal, ketika kita saling memaafkan, dan ketika kita merendahkan diri kita untuk memohon maaf kepada orang lain, maka saat itulah kita melatih diri kita juga untuk tidak egois. Proses tidak egois ini juga membangun energi. Dan saat orang lain memaafkan ke kita, saat orang lain memberikan ampunan terhadap apa yang kita salah
apa yang kita lakukan, saat orang lain saling berjabat tangan, akan ada pertukaran energi yang luar biasa. Maka teman-teman, biasakan proses ini sebagai kebiasaan sehari-hari, sehingga dalam kehidupan kita selalu dalam kondisi yang netral, kondisi manusia yang menganggap kita manusia, bukan menganggap kita orang-orang yang superpower. Karena apa? Ketika kita menganggap kita superpower, maka yang akan muncul adalah keegoisan yang luar biasa, sehingga kita lupa apa arahan dari Allah dan kita lupa apa yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, semoga ungkapan tadi bisa memberikan sebuah kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri, bahwa kita sebagai manusia sosial hidup berdampingan, dan kita tidak berjalan sendiri, kita hidup berdasarkan perintah. Maka hidup yang bahagia adalah hidup yang mengikuti perintah Allah, kemudian hidup yang berdampingan dengan masyarakat sekitar. Maka kita akan sehat, maka kita akan lebih kuat, maka kita akan lebih optimis dalam menghadapi hidup kita. Jika itu diterapkan di dalam berbisnis, jika itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka patokan-patokan serta acuan hidup kita akan jauh lebih bermakna. Dan itu akan menambah fokus kita terhadap apapun yang kita lakukan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berlatih bagaimana kita membangun energi dengan lebih lugas, dengan lebih tenang. Kemudian kita merasakan energi di dalam diri kita setelah Ramadan ini, karena energi setelah Ramadan tentunya energi yang penuh dengan energi, tubuh yang penuh dengan kekuatan, tubuh yang penuh dengan penyerahan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Ayo kita coba mulai berlatih. Teman-teman, kita akan berlatih hati kita dulu. Kita akan berlatih membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk diri kita. Jadi tidak hanya memaafkan untuk orang lain, juga memaafkan untuk diri kita. Karena banyak kasus ketika kita merasa bersalah terhadap diri kita sendiri, maka kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka hari ini kita akan belajar memaafkan diri kita sendiri. Teman-teman, silakan pejamkan mata. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian syukuri bahwa kita masih hidup dengan baik. Kemudian bangun kesadaran kita bahwa mulai hari ini kita sudah memaafkan semua apa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan semesta alam memberikan juga maaf kepada kita tentang keburukan yang sudah kita lakukan. Setelah itu, mari kita berjalan untuk lebih menata hidup kita dengan lebih baik. Baik teman-teman, kita pejamkan mata kita, simpan tangannya di atas kaki atau di meja di depan kita supaya rileks. Kemudian tarik nafas pelan-pelan, hadirkan energi kita, hadirkan energi Allah yang Maha Rahim dan Maha Rahman dan Maha Rahim kepada kita. Hadirkan rasa kasih sayang Allah dan alam semesta, sehingga kita bisa merasakan power yang lebih tinggi ketika kita menghadirkan semua. Persiapan, tarik nafas dalam, jadi tarik nafas dalam. Tahan. Pada saat menahan nafas, kita coba maafkan diri kita sendiri dari apa yang sudah kita lakukan. Dan pada saat membuang nafas, kita bangkitkan semangat kita untuk menuju hari yang lebih baik ke depan. Persiapan, tarik nafas dalam. Rasakan detak jantung kita, tahan nafas. Hadirkan tubuh kita dan maafkan apa yang kesalahan yang sudah kita lakukan, serta memohon maaf kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Tahan. Buang nafas pelan-pelan, bangkitkan semangat kita untuk mencapai cita-cita yang lebih baik ke depan. Buang nafas. Rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Ulangi, tarik nafas lagi. Tahan.
maafkan diri kita. Buang nafas, bangkitkan semangat kita untuk hidup lebih baik ke depan, lebih sehat, lebih bermakna dan lebih berkah menuju zat Allah Subhanahu wa taala, menuju kesucian dan menuju kesahayaan. Buang. Sekali lagi, tarik nafas lebih dalam. Tahan. Rasakan energinya, maafkan diri kita atas semua kesalahan kita. Buang nafas pelan. Bangkitkan energi kita untuk menuju cahaya dan menuju kehidupan lebih baik. Oke, kita berdiri supaya kita lebih merasakan energinya. Proses latihan ini adalah proses di mana kita menyadari begitu besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat nafas. Simpan tangannya di atas nih. Netralkan tubuh kita, tarik sedalam-dalamnya, rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Tahan nafas, lupakan semua kesalahan kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buang nafas, bangkitkan semangat kita menuju kehidupan yang lebih baik, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Persiapan. Tarik nafas dalam. Tahan. Buang nafas, bangkitkan semangat kita untuk hidup lebih baik. Hadirkan kasih sayang Allah dalam latihan ini. Tarik nafas dalam lagi. Tahan. Lupakan kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah. Kemudian buang nafas, bangkitkan energi kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tarik nafas. Tahan. Lupakan dan maafkan kesalahan diri kita sendiri. Mohon ampun kepada Allah. Buang nafas. Rasakan energi membangun, energi menuju kebaikan yang lebih baik, energi menuju cahaya yang lebih baik. Buang nafas. Tarik sekali lagi. Tahan. Buang. Turunkan tangannya, teman-teman. Posisi tegak seperti ini. Teman-teman, rasakan dalam posisi tegak seperti ini bahwa Allah mengirimkan energi kasih sayang yang luar biasa kepada tubuh kita. Otot kita berjalan, darah kita berjalan, paru-paru kita berdetak, sehingga kita masih dikaruniai kehidupan yang baik. Lupakan semua masalah, lupakan semua kesalahan kita, dan bangun diri kita menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atas izin Allah dan berkah Allah. Yuk kita renungkan. Nafas biasa, rasakan energi kasih sayang Allah kepada tubuh kita.
Rasakan, rasakan kehangatannya, rasakan kedamaian dan ketenangannya, dan jadikan ini energi untuk sehat, energi untuk membangun hidup kita jauh lebih baik dari sekarang. Rasakan kehangatan energinya, rasakan pergerakan energi sekeliling kita, dan rasakan bahwa kita disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Persiapan, kita berlatih nafas lagi. Tarik nafas dalam. Lupakan semua kesalahan kita, lupakan kesalahan kita, lupakan semua kemarahan kita dalam menahan nafas ini. Buang nafas, bangun energi membangun kita, bangun semangat hidup yang lebih baik. Bangun keinginan sehat kita, bangun optimisme kita, yakinkan Allah Maha Rahman Maha Rahim, menyayangi semua umat. Tarik lagi nafas dalam. Tahan. Buang nafas pelan-pelan. Tarik lagi dalam. Tahan. Buang nafas pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. Hilangkan rasa bersalah kita. Hilangkan kekesalan kita. Hilangkan amarah kita. Buang nafas pelan-pelan. Bangun lagi semangat kita. Bangun lagi kesehatan kita. Bangun lagi kemampuan hidup yang lebih baik. Bangun lagi optimisme kita. Oke, turunkan lagi. Rasakan lagi energi kasih sayang Allah kepada diri kita. Rasakan kehangatan lingkungan sekitar kita. Heningkan supaya kita bisa merasakan kasih sayang Allah terhadap tubuh kita dan terhadap energi kita.
Rasakan teman-teman. Rasakan saja bahwa Allah itu sangat rahman, sangat rahim. Rasakan kehangatan energinya. Rasakan pergerakan energi di dalam tubuh. Sekali lagi kita ulang, tarik nafas dalam. Tahan. Maafkan kesalahan kita. Lupakan kemarahan dan kekesalan. Redam itu kita. Buang nafas. Bangkitkan optimisme hidup kita. Bangkitkan optimisme sehat kita. Bangun semangat hidup kita yang lebih baik. Tarik nafas. Tahan. Buah. Bangun energi kita, bangun optimisme hidup kita. Rasakan keyakinan sehat kita. Rasakan energi kita. Rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Tarik nafas. Tahan. Semakin dalam rasakan hati kita berhubungan dengan energi yang ada di sekitar kita dan energi Allah. Buang nafas. Simpan tangan kita di bawah. Makin rasakan kasih sayang Allah lewat tubuh ini dan makin rasakan energi yang mengalir di sekujur tubuh kita sebagai kehangatan kasih sayang Allah kepada kita. Rasakan teman-teman. Semakin dalam ikuti hati kita merasakan. Pejamkan matanya. Hanya merasakan energi dan hanya merasakan keheningan. Hanya merasakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan energi itu mengalir dari tangan kita, dari jari-jari kita.
menuju ke dada kita, ke ulu hati kita. Dari kaki kita naik ke atas menuju ke ulu hati kita. Ikuti dengan keyakinan bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga semua masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan. Jadikan latihan ini sebagai pengobatan hati kita dan pengobatan penyakit kita. Oke, sekali lagi persiapan. Tarik napas lebih dalam. Hadirkan kedalaman dari hati kita. Tarik. Tahan. Buang napas. Tarik. Hadirkan kasih sayang Allah kepada kita. Lupakan kesalahan kita. Bangun semangat kita. Buang napas. Oke, turunkan lagi tangannya. Lebih rasakan lebih dalam lagi. Lebih rasakan lebih dalam lagi. Ya, teman-teman, demikian latihan singkat, bahwa latihan ini nanti di komen ya, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami dengan tubuh kita dengan latihan simpel seperti ini. Karena nanti latihan-latihan ini juga kita akan kembangkan di waktu yang lanjut. Kita akan mengadakan latihan 6 jam energi di bulan Juni insya Allah. Nanti Kang Sam akan buat skenario acaranya. Kita akan latihan malam dari mulai jam 7 atau jam setengah 7 sampai dengan jam 12 malam. Tempat dan waktu nanti kita sedang persiapkan. Konsep latihannya, konsep latihan seperti tadi. Penyadaran diri kita bahwa kita adalah makhluk Allah. Makhluk yang tidak bebas sendiri, tapi kita adalah makhluk yang bersenggama dengan orang lain, makhluk yang berhubungan dengan orang lain. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita hadapi ketika Allah ridho. Maka kesadaran kita bahwa kehadiran Allah ada dalam hidup kita, itu adalah kesadaran terpenting. Kesadaran hidup kita bahwa kita bergantung kepada manusia, kepada Allah semata, dan berhubungan dengan manusia lain, itu adalah hal kesadaran yang penting. Latihan tadi sebuah prosesi awal dari pengenalan diri kita, selain kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat dan lain sebagainya. Teman-teman, demikian agenda Zoom meeting hari ini. Saya berharap ada komentar, saya berharap ada tanggapan dari latihan tadi untuk lebih memperdalam kaidah pengolahan spiritual kita, yang tentunya diharapkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih mengenal diri kepada diri kita sendiri. Jangan lupa maafkan diri kita, maafkan orang lain, maafkan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat tinggi energi karena pemakluman kita kepada orang lain. Terima kasih teman-teman. Demikian agendanya. Untuk pemesanan air silahkan, harganya tetap. Kemudian untuk yang lain-lain, komentar dan segala macam akan saya jawab di dalam grup WA kita. Minggu depan kita akan berlatih dengan level yang lebih banyak bagaimana mengenal diri kita sendiri. Terima kasih, salam energi, salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kebaikan, keberkahan, dan semoga kasih sayang Allah selalu tercurah limpahkan kepada kita, keluarga, dan semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita untuk menuju cahaya Allah dan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Mari kita berfoto dulu teman-teman. Kita berfoto dulu sebentar. Tadi ada yang lupa. Persiapan. Silahkan persiapkan posisinya. Mulai dihitung Kang Sam. 1, 2, 3. Ya, ditunggu untuk
kehadiran besok bagi yang berkenan silahkan, masih dibuka bebas. Kita jam 6 mulai, insya Allah diakhiri perjumpaan saya di jam setengah 8, tapi akan dilanjutkan oleh kegiatan oleh Kang Sam dan Kang Yofi. Teman-teman, untuk memahami Allah, memahami Tuhan, fahamilah diri kita sendiri. Untuk memahami alam semesta ini, fahamilah diri kita sendiri. Untuk memaafkan orang lain, maafkanlah diri kita sendiri, sehingga kita bisa berjalan dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.